Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Masih membahas tentang besok. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa. Boleh sama Anin? Ya. Ya, yang keras nih. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Adi, Dir. Cynthia, Damar, Hadir. Dera, Desira, Ditya, Visi, Ianura, Haifa, Ilma, M. Rizky, Muhammad Abisena, Hadir, Pak. Muhammad Fitra, Hadir, Pak. Muhammad Galang, Hadir. Muhammad Adib, Hadir, Pak. Muhammad Rangga, Hadir, Pak. Nadia, Nani, Naila, Nura, Ratu, Riyandi, Hadir. Sandrina, Santika, Septian, Hadir. Sipa, Polda, Yusuful, Hadir. Zahra. Ada yang belum terpanggil? Oh, Trisha. Kemarin kemana sakit ya? Oh, sekarang sehat ya. Oh, Trisha jadinya kelompok berapa tuh? Kelompok satu. Nah, pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan dari pertemuan kemarin ya. Jika kemarin kita sudah berdiskusi mencari informasi berdasarkan kajian literatur dari internet dan juga wawancara kepada teman sekelompoknya. Kemudian kalian juga tadi sudah mengirim filenya itu dalam Google Form ya. Nah sekarang hari ini tugas kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang kemarin. Berarti di sini nanti untuk urutan tampilnya mau 1, 2, 3 berurut atau diacak? Baca. Yang nyambung sesuai dialognya. Yang nyusun Pak semangatnya. Oh, berarti berurut ya. Nanti semua anggota ke depan aja. Ya, nanti sok dibagi-bagi aja yang bicara siapa. Baik Pak. Lalu perlu diperhatikan juga nanti ketika intonasi. Nah, ya intonasi perhatikan penguasaan materi. Terus nanti ketika temannya sedang presentasi di depan, nanti kalian kelompok lain mendengarkan dan menanggapi.
diharapkan ini ada komunikasi yang sangat bagus nanti ya. Baik Pak. Pak izin bertanya, Iya. untuk presentasi nanti hanya materi yang kita pelajari atau materi yang dari kelompok lain juga? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Nanti yang kita presentasikan itu adalah materi sesuai kelompok kita. Nah, gitu ya, sesuai kelompok kita saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Bentar ya. Ini fokusnya boleh dinyalakan? Rangga? Bentar dong. Jangan dong. Kalian boleh duduknya per kelompok ya. Baik Pak. Kalau banyak materinya berapa? Nomor satu itu yang grafiknya nomor satu, yang ini nomor dua. Tukeran juga. Grafik kamu nomor ini cara oh Apa yang ngejelasin grafiknya? Yang itu. kamu Ya, aku main soal tadi awal. kamu grafik Zira soalnya scan kamu pahami lagi dulu. Tadi kamu udah fix mas itu konstan karena biar tetap tidak berpengaruh Yang variabel kos itu tadi kan variabel kos. variabel kos ini Ada yang primitnya ada nggak? variabel sama jawabannya ya jadi kayak bukan itu Berarti ini daerah fixed cost. Ini daerah variabel
los. Ini los. Los ini COVID. Ini kan los. Sampai ini doang. Ini BEP-nya di sini. hasil wawancara tadi. Untuk tadi kan kita itu dapat materinya dari kemarin kita dapat materinya dari literatur dibacakan sama wawancara. Kalau yang dari wawancara dari teman itu dipaparkan lagi atau enggak Pak waktu presentasi? Iya, nanti Pak presentasi dari literatur disampaikan, dari wawancara juga disampaikan. Disampaikan. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sudah dibagi-bagi. Kira-kira yang mau berbicara nanti di depan siapa aja bisa? Ya. Nanti satu kelompok ke depan aja semua. Ya. Nanti mau dibagi-bagi ngomong silakan. Kita satu orang. Jadi Bapak, udah berapa menit belum bertanya? 10 menit. Ini tersisa apa? Ini meh itu itu ahli Pak. Termasuk kan mudah-mudahan ada amun di pesta ayam bisa. Amun ayah apa teh? Laptopnya Oke ya. Kita mulai dari kelompok satu. Satu ya. Sesuai urutan kalian. Kos atau oh sebentar sampai sama L.
aku lupa lagi masih nulis ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anuraga. Salam Vidya Dharma Anuraga. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mumtaz, Allahu Akbar. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dan melaksanakan presentasi pada kali ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jainal SPD yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil wawancara kami mengenai biaya tetap. Dan juga yang saya hormati dan juga saya banggakan teman-teman 12 IPA 4 yang telah yang saya banggakan teman-teman kelas 12 IPA 4. Baik, sebelum memulai presentasi pada kali ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Nurul Agusatana Niansyah, nomor absen 25 dan rekan saya. Nama saya Siti Sonia Ikrimah, nomor absen 33. Nama saya Rizkira, absen 07. Nama saya Rizkira, absen 28. Nama saya Diambil Fahri, absen 27. Saya Daman Mira, absen 5. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pemaparan mengenai biaya tetap yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, teman-teman semua, sebelumnya saya ingin bertanya nih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu biaya tetap? Oke, akan saya paparkan ya supaya teman-teman tahu apa sih itu biaya tetap. Nah, jadi biaya tetap itu adalah sebuah biaya yang tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan atau pelaku usaha, maupun biaya tersebut harus dikeluarkan saat perusahaan atau pelaku usaha tersebut itu berproduksi ataupun tidak melakukan produksi. Nah, biaya tetap ini bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan atau statis. Nah, karena biaya tersebut harus selalu dibayarkan oleh perusahaan atau pelaku bisnis dalam kondisi apapun, meskipun tidak menghasilkan output barang atau jasa. Nah, jadi sudah tahu apa sih itu biaya tetap? Sudah. Siap, sudah. Biaya sudah berubah. Biaya Konsisten. yang harus tetap dikeluarkan walaupun perusahaan melakukan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Jadi biaya tersebut harus tetap dikeluarkan. Nah, begitu. Apakah bisa dipahami untuk pengertian dari biaya tetap ini? Bisa. Nah, tadi kami telah mewawancara Kang Septian. Ya. Nah, kami juga bertanya apa sih itu biaya tetap menurut pendapat Kang Septian? Apa teh? Menurut Kang Septian, biaya tetap adalah biaya yang bersifat tetap yang tidak mengalami perubahan. Oke, kurang lebih betul ya pendapat dari Kang Septian. Jadi biaya tetap biaya yang harus tetap dikeluarkan. Nah, apa aja sih kira-kira teman-teman contohnya bisa menebak biaya yang harus tetap dikeluarkan? Biaya bangunan. Iya betul, biaya bangunan, gaji karyawan, Listrik. bisa, air bisa, oke, Septian akan memaparkan contoh-contohnya mengenai biaya
mengenai contoh-contoh dari biaya tetap. Nah, biaya tetap ini ada beberapa jenisnya nih teman-teman. Dan macam-macam dari biaya tetap akan dijelaskan oleh Kang Riyandi. Iya Kang Riyandi. Dapat dulu. Kang Bama. Jadi, mohon maaf ya suara saya ada macam-macam fixed cost atau biaya tetap, yaitu yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya yang tetap dikeluarkan dan tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contohnya itu biaya pajak bumi dan bangunan, biaya semu, biaya asuransi, dan juga biaya depresiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riyandi. Silakan teman saya. Silakan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost yaitu biaya tetap yang tidak memiliki hubungan tertentu dengan volume kegiatan. Biaya ini timbul dari keputusan dan penyediaan anggaran secara berkala untuk mencerminkan kebijaksanaan manajemen. Contohnya, biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, serta biaya pelatihan dan pelatihan karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh riset. Ingat Oke, teman-teman. kelompoknya tulis catatan kecil ya. Yang Coba. penting ya. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dan jenis-jenis dari biaya tetap itu sendiri, sekarang kita akan menjelaskan mengenai rumus biaya tetap itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara menghitung biaya tetap itu? Ada rumusnya. Ternyata rumusnya itu TFC sama dengan TC per TVC. Apa itu? TFC itu artinya total fixed cost atau total biaya tetapnya. Kalau TC itu artinya total cost atau biaya totalnya. Dan TVC artinya total variable cost atau total biaya variabelnya. Jadi kesimpulannya, total fixed cost itu sama dengan total cost dikurangi total variable cost. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak dengan contoh soalnya. Contoh soalnya tulis nggak? Ditulis boleh Pak? Dibacakan saja. Bacakan saja. Pak. Oke. Ini kan punya pendengar yang Ini ada contoh soalnya. Tolong dicerna ya teman-teman. Dipahami, disimak dengan baik-baik. Contohnya, PT Abadi menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta rupiah per Juni 2020. Kuantitas produksinya atau TVC-nya sebesar 25.000 barang dan biaya variabelnya 15.000 rupiah per produk. Jadi seperti yang sudah kita dengar tadi, PT Abadi ini menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta rupiah. Berarti biaya produksi itu sama dengan TC-nya atau total cost-nya. Kemudian kuantitas produksinya atau TVC-nya sebesar 25.000 barang. Berarti total variabel cost-nya atau total biaya variabelnya itu sebanyak 25.000 barang. Dan biaya variabelnya itu kan 15.000 per produk. Jadi kita bisa ambil kesimpulan rumusnya yaitu FC sama dengan TC dikurangi TVC dikali quantity. Artinya apa? Berarti fixed cost itu atau biaya tetap itu sama dengan total cost dikurangi total variable cost dikalikan dengan kuantitinya atau banyaknya biaya variabel atau barangnya yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Untuk kesimpulannya berarti total biayanya itu 500 juta rupiah dikurangi 25.000 dikali 15.000. 25.000-nya itu barangnya dikali 15.000 itu biaya variabel per produknya ya, per barangnya.
Jadi 500 juta rupiah dikurangi 375 juta rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Berarti 125 juta rupiah itu adalah biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Itu teman-teman sudah dipahami? Sudah dilanjutkan? Oke, jadi teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai pengertian fixed cost atau biaya tetap, macam-macam fixed cost. Yang tadi dua yaitu apa teman-teman? Macam-macam fixed cost. Komite fixed cost. Komite fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Oke, dan juga tadi kami sudah memaparkan juga mengenai contoh soalnya agar lebih dipahami mengenai biaya tetap ini. Baik teman-teman semua, mungkin pemaparan dari kelompok kami cukup mengenai biaya tetap. Apakah dari teman-teman semua ada pertanyaan atau tanggapan dari presentasi atau penampilan kami? Silakan angkat tangannya. Silakan. Berdiri. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Saya memiliki pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa salah satu contoh fixed cost adalah biaya listrik dan biaya air. Dan itu pun disetujui oleh kelompok 1 bahwa itu termasuk fixed cost kan. Nah, saya ingin minta penjelasannya mengapa biaya listrik dan air ini termasuk ke dalam fixed cost. Karena kalau kita di rumah sendiri kan pasti biaya listrik dan air kan berbeda-beda kan tiap bulannya. Lalu mengapa kalau di produksi ini masuknya malah ke fixed cost begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih teknisi atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Dicukupkan saja. Kang Haji. Cukup? Baik. Teknisi izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teknisi. Terima kasih. Mungkin sebelum kelompok 1 menjawab, mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan masukan mungkin terkait pertanyaan fisik. Ada tidak? Pak, izin menjawab. Galang, oke. Kelompok 1 coba perhatikan Galang ini. Saya kira untuk menjawab pertanyaan dari visi tadi, kita bisa landasi jawabannya dengan pengertian fixed cost terlebih dahulu. Apa sih pengertian fixed cost itu? Benar, pengertian fixed cost adalah biaya yang selalu ada ketika produksi. Nah, jadi kita harus garis bawahi terlebih dahulu selalu adanya, pasti selalu ada gitu kan. Nah, listrik dan air ini pasti kan selalu ada, makanya dimasukkan ke dalam fixed cost juga. Dalam setiap produksinya, dalam setiap produksi barang, listrik dan air itu akan selalu ada. Listrik ada di bagian permotoran, permesinan seperti itu, sedangkan air di bagian pembersihan produknya. Mungkin yang membuat visi ragu dengan listrik dan air dimasukkan ke fixed cost ini karena ada apa sih, ada perbedaan per unitnya gitu kan. Dari kalau misalkan produksinya sekian banyak, airnya sekian banyak, berbeda pasti dengan produksinya yang sedikit dengan air yang sedikit. Mungkin itu aja. Baik. Oke, silakan. Iya. Langsung aja Pak. Oke, untuk menanggapi yang tadi visi, benar yang kata Galang juga, sependapat aku sama Galang kenapa ini harus masuk ke fixed cost. Nah, selain itu juga kan menurut aku biaya listrik sama air itu masuk ke biaya tetap. Kenapa harus? Karena yang berubah itu bukan dari, kalau di fixed cost ya, bukan dari jumlah
kebanyakan dari jenis kayak bahan baku kenapa masuknya variabel cost karena bisa berubah itu jenisnya bukan kuantiti atau banyaknya kayak gitu. Lebih jelasnya lagi bisa tanyakan ke Pak Jena. Tapi ini dulu nanggapi lagi. Ya, silakan. Oke. Baik, tadi kalau sesuai dengan pengertian fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap yang tidak berubah, yang walaupun tidak berproduksi, walaupun jumlah meningkat, harganya tetap sama. Sedangkan kalau variable cost adalah biaya yang berubah seiring dengan penambahan kuantitas, jelas-jelas kuantitas jumlah yang diproduksi, bukan jenis. Jenis mungkin iya termasuk, cuman di sini yang mempengaruhi adalah jumlah dari barang yang diproduksi sendiri gitu. Nah, kalau listrik dan air, kan menurut saya sendiri ya, itu kan mengikuti dengan jumlah produknya. Kalau semakin banyak produk yang diproduksi, maka kan semakin mesin yang digunakan atau air yang digunakan kan semakin jangka waktunya lebih lama, sehingga mempengaruhi listrik juga. Dan saya juga kurang setuju dengan statement dari Kang Galang bahwa fixed cost itu adalah biaya yang selalu ada, yang selalu dibayarkan. Menurut saya biaya tetap itu adalah biaya yang walaupun banyak, walaupun sedikit, tetap aja harganya segitu begitu. Bukan yang selalu ada, karena kalau selalu ada, biaya bahan baku pun akan selalu ada. Kenapa tidak dimasukkan dalam fixed cost begitu? Paham tidak? Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Oke, kalau misalnya menanggapi dari statement terakhir dari revisi yang biaya bahan baku itu selalu ada, dan itu kan kalau misalnya biaya tetap mah ada atau tidak adanya produksi itu biaya itu tetap ada kan? Iya. Berarti kalau misalnya soal bahan baku itu, walaupun bahan bakunya itu nggak ada, berarti biaya tetap itu pasti tetap ada gitu loh. Dan tadi juga saya sudah membaca dari salah satu literatur bahwa kenapa tagihan listrik dan juga tagihan air ini termasuk ke dalam fixed cost atau biaya tetap, karena suatu perusahaan itu apabila dia tidak berproduksi, tetap saja memang saja tagihan air atau listriknya itu akan berkurang, tetapi tidak akan menjadi 0 rupiah. Jadi akan tetap ada pembayaran yang dibayarkan tagihannya gitu dari pemerintah terhadap instansi atau perusahaan atau pelaku usaha tersebut. Begitu revisi. Luar biasa. Intinya berarti mau produksi mau tidak produksi biaya listrik dan air tetap ada. Iya. Ya. Dengan biaya selalu ada, tapi dengan biaya yang minimum tidak 0 rupiah tetap ada. Selalu ada, hidup selalu ada. Walaupun mungkin biayanya itu tergantung juga sama banyaknya produksi yang dilakukan gitu Pak. Tidak selalu tetap segitu harganya. Jelas ya? Apakah ada tanggapan lain atau mungkin dicukupkan saja? Baik. Terima kasih. Tekap. Oke, cekap. Baik, terima kasih teman-teman semua dan juga terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman atas atensinya dari awal sampai akhir kami presentasi mengenai biaya tetap ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga akan teteh bisa paham dan juga mengetahui apa sih itu biaya tetap atau fixed cost ini. Baik, mungkin dicukupkan dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada saat penampilan dari kelompok 1 yang sudah selesai ya. Kita lanjut dulu ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Jadi kan ini titik umum gitu. Belum masuk logikanya sedikit. Tapi benar kan? Biasa. Hah? Biasa. Kamu untungnya di ruginya besar.
Jadi Soalnya kita kan bagian grafik bukan bagian rupiah. Betul. Karena udah ada sendiri. Jangan diambil. Silakan. Mereview. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Dharma Anuraga. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. ada mulet, pasti kepelet. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Galang Nur Wahyu, saya dari kelompok 2 dan perkenalkan teman saya. Nama saya Muhammad Sindu Cawat, absen 13. Saya Septian Kurnia Nugroho, absen 30. Saya Roma Zahra, absen 12. Saya Cynthia Indawa Mata Baju Alea, saya absen 4. Saya Dinda Pertanyaan, absen 40. Oke, teman-teman sekalian, di sini kami akan menjelaskan mengenai variabel cost. Merupakan kebalikan dari tadi yang dijelaskan oleh Nura, fixed cost. Kalau fixed cost, kalau misalkan kalau misalkan fixed cost itu merupakan variabel yang statis, artinya diam. Kalau misalkan variabel cost itu biaya yang dinamis, bisa berubah-ubah gitu. Jadi selanjutnya pengertian yang dari literatur internet akan dijelaskan oleh Septian. Jadi apa sih biaya variabel itu? Apa sih? Jadi menurut OJK, tahu OJK? Menurut Otoritas Jasa Keuangan, betul. Jadi menurut OJK, biaya variabel ini adalah biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha, atau biasa juga disebut sebagai biaya tidak tetap, dinamis, serta variabel cost. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa saja sih macam-macam dari biaya variabel akan dibacakan oleh Rizky? Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku meliputi intrinsik barang sampai pengemasan harus dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi yang diinginkan. Yang kedua, ada upah tenaga kerja langsung. Upah yang dibayarkan ke tenaga kerja dan berhubungan langsung dengan para proses produksi. Yang ketiga, ada biaya distribusi produk. Pengeluaran guna mengantarkan produk-produk ke distributor. Yang keempat, ada komisi penjualan. Diperlukan agar penjualan bisa mencapai atau bahkan melebihi target. Dan yang kelima, biaya overhead atau beberapa biaya selain yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak terlalu penting. Selanjutnya, rumus. Oke, selanjutnya rumus dari PJ itu sendiri. Variabel cost, rumusnya itu yaitu TC dikurangi FC atau biaya variabel sama dengan total cost atau biaya total dikurangi fixed cost atau biaya tetap. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara saya ke kelompok 3. Yang pertama mengenai pengertian variabel cost yang dijawab oleh FVC. Variabel cost adalah variabel yang berubah-ubah atau tidak tetap, ya biaya yang tidak tetap. Terus yang kedua itu ada tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu yang pertama disebutkan oleh Tedera, yaitu tentang bahan baku produk. Nah, kenapa sih bahan baku produk ini harus masuk ke variabel cost? Itu kan pertanyaan yang ditanya-tanyakan dari tadi. Karena saya kira bahan baku ini biayanya tidak akan ada kalau misalkan produksi tidak ada. Jadi kalau misalkan
lagi tidak berproduksi, biaya untuk membeli bahan bakunya itu tidak ada, dimasukkan ke variable cost. Seperti itu. Lanjut, yang kedua itu ada upah karyawan langsung. Kenapa upah karyawan langsung masuk ke biaya variabel? Saya kira upah karyawan langsung ini sama halnya seperti kalau diibaratkan itu dalam pabrik itu ada pekerja yang pekerja borongan. Nah, jadi mereka itu tidak memiliki gaji tetap dari perusahaan tersebut, tapi misalnya gajinya itu per hari, per minggu, atau 5 hari sekali. Nah, itu akan masuk ke biaya variable cost seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada biaya distribusi. Kenapa biaya distribusi ini masuk ke variable cost? Karena tingkat produksi hari ke hari itu menurut saya tergantung minat dari si pembeli, konsumen. Kalau misalkan minatnya tinggi, maka tingkat produksinya akan naik, maka barang yang akan didistribusikannya juga akan naik, maka semuanya itu akan berubah atau dinamis. Nah, lanjut ke komisi penjualan. Nah, komisi penjualan ini kita bisa samakan dengan bonus. Kalau misalkan dalam perusahaan itu, kalau misalkan si perusahaan memiliki laba yang besar dan semua modal sudah tertutup, otomatis biayanya akan diberikan kepada karyawan supaya karyawan itu lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Nah, lanjut, yang terakhir ada biaya overhead atau biaya yang tidak terlalu penting. Saya kira biaya overhead ini masuk juga ke dalam biaya overhead ini, di dalamnya juga ada biaya tak terduga. Kayak misalnya ada apa gitu, kayak apa? Tahu menurut biaya tak terduga kayak gimana? Siap, tahu. Ya, seperti itu. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Yusuf Aziz. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya terkait dengan variable cost ataupun biaya variabel. Izin bertanya, tadi kan Kang Galang menjelaskan bahwa dalam biaya variabel ini tuh kan ada upah ke gaji karyawannya, yang mana yang borongan, katanya kan ya, borongan. Kalau misalkan tidak dilaksanakannya produksi, maka gaji itu tidak akan diberikan. Nah, untuk biaya, kalau misalkan gaji tetapnya sendiri gimana, Kang ya? Maksudnya kalau misalkan ada gaji tetap, apakah terpengaruh juga ke hal itu gitu loh, ke jumlah keberlangsungan produksinya? Sama nih di sini teh jelas di satu website itu katanya ada bahwa gaji karyawan termasuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost gitu. Ini yang benar yang mana? Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kang Aziz. Mungkin dilempar dulu pertanyaannya, ada yang bisa membantu? Silakan. Intinya itu kan gaji karyawan upah kan? Ya, gajinya yang gaji tetapnya. Karyawan tetap. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi dengan baik dan juga telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kang Aziz. Jadi saya ingin menjawab, ada perbedaan antara gaji karyawan dengan upah. Gaji itu bersifat tetap yang harus dibayarkan kepada karyawan yang tetap. Sedangkan kalau upah itu ibaratnya kayak tambahan bagi karyawan yang kerjanya itu lebih dari seharusnya, jam seharusnya. Dan lembur atau ada dia melakukan tugas lain selain tugas utamanya begitu. Makanya kalau upah karyawan itu masuknya ke variable cost karena tidak semua karyawan bisa punya tambahan tugas. Sedangkan kalau gaji karyawan masuknya ke fixed cost karena semuanya sama rata punya gaji yang seperti itu dan bersifat tetap begitu. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih. Akan selalu ada ketika saat produksi
jadi dimasukkan ke variabel. Sedangkan kalau misalkan gaji ketika tidak produksi atau sedang libur juga karyawan tetap digaji kalau dia sudah menekan apa, kalau sekarang mah kan zaman kontrak Iya. tapi kalau dulu mah mungkin kalau sudah jadi karyawan akan tetap digaji meskipun libur pada hari Sabtu Minggu. Sedangkan kalau misalkan yang karyawan yang langsung yang pekerja langsung itu digajinya per hari, bagaimana dia melakukan pekerjaan pada hari itu maka dia akan digaji gitu. Kalau misalkan kerjanya hari Senin, digajinya hari Senin aja, jadi akan berganti-ganti gitu, seperti itu. Baik. Tepuk tangan. Ada lagi? Cukup mungkin Pak. Cukup ya? Oke, tadi udah bener sih. Tadi ada apa, gaji karyawan tetap sama gaji sama upah karyawan yang produksi. Nah, kan biaya variabel itu tadi benar. Jadi biaya yang berkaitan dengan produksi. Nah, dengan produksi, ada tidaknya produksi untuk harus. Nah, upah karyawan produksi itu kan dia berkaitan dengan biaya produksi ya. Seperti yang dikatakan oleh Galang tadi, jika memang tidak melakukan produksi maka tidak digaji. Berbeda dengan karyawan tetap, seperti misalkan mandor, seperti itu kayak gitu ya, dia akan tetap memperoleh gaji. Ya, seperti itu. Ada lagi tidak? Cukup? Cukup Pak. Boleh. Oke. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 3. Yuk, kelompok 3 yuk. Oh, visi ya? Bebas. Kelompok tangga. Siapa aja? Visi. Tangga. Nindiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anuraga. Salam Vidya Dharma Anuraga. Baik, selamat pagi menuju siang ya rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, yang kami hormati Pak Dina Malikin selaku guru mata pelajaran prakarya dan wirausaha dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami kelompok 3 akan memaparkan materi tentang BEP secara grafik ya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Fisya Manisha, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nanda Rosana Suami, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Dara Desirina, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fareza, absen 20. Perkenalkan, nama saya Falda Mersi Mutaha, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Zahra Indiati Putra, absen 36. Baik, langsung saja kita mulai. Mohon disimak dengan baik teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai BEP, perlu kita ketahui dulu secara bersama-sama mengapa sih kita belajar BEP? Apa sih tujuan kita belajar BEP? Ada yang mau jawab? Saya. Oke, boleh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Tevisi yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Tevisi. Kenapa sih kita harus belajar BEP? Apa sih pentingnya belajar BEP itu? Nah, seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang ini pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kegiatan wirausaha, jualan dan lain sebagainya. Dan nanti juga mungkin
menginjak, atau mungkin sekarang ada juga beberapa teman-teman yang sudah mulai berbisnis ataupun memulai usaha kecil-kecilan gitu, dan nanti juga mungkin saat kuliah bisa melakukan hal tersebut. Nah, kenapa kita harus belajar BEP? Supaya BEP itu bisa membantu kita dalam seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman semua, bahwa BEP itu fungsinya untuk menentukan titik impas di mana titik impas itu tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Seperti tadi kita juga tahu bisa menentukan harga jual, bisa menentukan produksi minimum, dan juga bisa menentukan desain dari produk yang akan kita jual. Nah, dengan seperti itu, jika kita sudah tahu BEP itu bisa membantu kita dalam apabila nanti kita akan melaksanakan kegiatan produksi atau wirausaha seperti itu. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk kalian. Betul ya apa kata Teh Nura. Jadi wirausaha itu udah erat banget kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun kita belum punya usaha, tapi kita juga harus mengenal nih, karena siapa tahu kan ntar setelah kita SMA atau setelah kuliah kita bakal membentuk sebuah wirausaha. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai BEP ini, mari kita review dulu tentang materi ekonomi waktu kelas 10. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau BEP ini kita fokuskan pada bagian produksi. Produksi adalah kegiatan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, tentu saja ketika mau memproduksi, tentu ada biaya-biaya yang perlu kita keluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk itu disebut dengan biaya produksi. Ada apa aja sih biaya produksi? Tadi ya seperti udah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2, ada fixed cost atau biaya tetap, ada variable cost, biaya yang berubah. Kemudian gabungan dari kedua ini adalah total cost atau biaya total. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga mengenai penerimaan atau revenue. Kalau tadi cost itu pengeluaran, kalau revenue yang telah kita jual. Apa sih rumus dari revenue ini? Total revenue atau TR itu dirumuskan dengan P dikali Q. P adalah price atau harga jual per unit, dan Q adalah jumlah produk yang kita jual. Nah, ketika kita membuat wirausaha, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada usaha kita. Yang pertama, TC lebih kecil daripada TR atau total cost, biaya kita keluarkan lebih kecil daripada biaya pendapatan, itu namanya untung. Ya, jelas ya? Jelas. Kita keluarkan sedikit tapi dapatnya banyak, itu untung. Nah, kemudian ada juga kemungkinan total keluar TC lebih besar daripada TR. Biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada biaya pendapatan, itu namanya rugi. Nah, lalu bagaimana ketika TC dan TR itu seimbang? Nah, itu namanya titik impas atau break even point. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akan tetapi kelompok 3 hanya membahas secara grafiknya saja. Untuk unit dan rupiah akan dijelaskan oleh kelompok 4 dan 5. Baik, untuk grafiknya mengenai grafik BEP akan dijelaskan oleh Prangga. Ya baik, untuk grafik BEP ini mencakup ada yang pertama, yang tadi total revenue, kemudian ada total cost, kemudian ada quantity, kemudian ada fixed cost, kemudian ada variable cost. Nah, untuk BEP ini disebut juga titik potong antara total revenue dan total cost. Kondisi BEP ini yaitu kondisi di mana kita tidak dapat mengalami kerugian atau keuntungan alias nol. Oleh sebab itu, di dalam grafik ini nanti posisi BEP itu merupakan titik potong antara total revenue sama total cost di sini nanti. Kemudian ada fixed cost. Fixed cost ini merupakan nanti digambarinnya itu datar di bawah. Kenapa datar? Karena namanya fixed cost ya tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan ya seperti itu. Nah, tapi fixed cost dari per unit itu bisa berubah-ubah gitu.
Kemudian ada variable cost. Variable cost ini digambarkan naik, bahkan melebihi dari biaya tetap, karena variable cost ini berubah secara total sesuai dengan perubahan volume. Mana variable cost itu? Pice. Nah, di sini ada loss. Kenapa loss? Karena Jangan dulu. Oh iya. Gimana satu-satu gitu ya? Nah ini Garisnya dulu. gimana? Garisnya dulu. Oh iya garisnya. Untuk garis total revenue ya dari bawah, dari quantity Iya. dari 0 ke atas sampai sini, sampai melebihi dari TC. Kemudian untuk TC sendiri itu dari fixed cost terus ke sini. Nah, kalau misal TR total revenue itu berada di atas dan total cost itu berada di bawah, itu namanya profit. Nah, kalau di sini kan total revenue-nya di bawah nih, sedangkan total cost-nya itu di atas. Nah, ini loss atau rugi tadi. Ini profit atau untung. Kemudian Titik potong iya. antara TR dan TC itulah yang disebut dengan titik BEP. impas atau BEP. Jadi paham ya teman-teman ya? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal aja. Sebentar ya, kita tulis dulu. Dibacakan tadi nggak sih? Enggak lah, enggak mau. Jawabannya. ini Mana? Gambar tadi. Bacaannya soalnya. Baik, untuk contoh soalnya, yang pertama ditanyakan pada titik manakah yang menunjukkan kondisi produsen itu untung. Ada yang mau jawab tidak? Pada titik manakah, pada huruf mana, pada bagian mana, di mana produsen mengalami untung? ide. Oke, betul ya. Jadi produsen mengalami untung ketika pada bagian ini nih, ketika TR lebih besar daripada TC. Lalu gimana kan titik yang menunjukkan kondisi produsen yang rugi? A. Apa yang jawab? Jadi apa jawabannya? Siapa yang mau menjawab? Boleh sih. B. Oke. Jadi jawabannya adalah A dan B. A dan B. Terakhir deh. Kalau titik BP ada di mana? Oke. Ada C ya. Oke. Baik, karena pembahasan kita hanya membahas mengenai BP secara grafik, jadi untuk unit dan rupiah akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam materi maupun dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok lagi ya. Nah, ini disampaikan oleh kelompok 3 udah jelas ya. Ini sudah bisa ya. Sudah. Berarti Iron ya. P-nya. Muhammad Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Dharma Anuraga. Salam Widya Dharma Anuraga. Ya, selamat siang.
Bapak Zainal Arifin dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang BEP dalam bentuk rupiah. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Fitri Insan, nomor absen 17, dan Muhammad Hafiz Sinan Sumari, absen 16. Saya Naila Junior Hanifah, absen 24. Saya Nadia Dina Larasati, absen 21. Kenalkan, nama saya Yusuf Aziz, absen 35. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pengertian BEP dalam bentuk rupiah yang akan dipaparkan oleh kalian. Pengertian BEP dalam bentuk rupiah. BEP rupiah adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam penjualan rupiah untuk mencapai perhitungan titik pas atau tidak ada laba atau rugi. Selanjutnya rumus akan dibacakan oleh dari pengertian BEP ini juga, BEP dalam bentuk rupiah, hasil wawancaranya itu dijawab oleh kelompok 5 yang anggotanya itu dijawabnya oleh Syifa. Jawaban dari Syifa yaitu BEP rupiah adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam penjualan bentuk rupiah untuk menentukan di harga berapa penjual akan mencapai kesetimbangan atau tidak ada untung atau dan tidak ada rugi. Selanjutnya akan dijelaskan rumus akan dijelaskan oleh Aksen. Ganteng. Ada rumus menghitung BEP dalam rupiah. Satu, metode persamaan break even point dalam satuan uang penjual. BEP rupiah A, rumusnya BEP rupiah A per BX 1 BX 1 dikurangi BX per PX. Keterangannya P harga jual produk, X unit produk yang dijual, yang diproduksi atau yang diproduksi, A total biaya tetap, B biaya variabel setiap unit produk. Next, sama Fitra. Rumus kedua adalah metode kontribusi unit. Rumusnya adalah BEP rupiah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya yaitu terkait dengan contoh kasus penyelesaian dari menghitung break even point dalam rupiah ya. Saya bacakan dulu saja soalnya. Sebuah perusahaan diberi nama perusahaan Gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Pertama, biaya tetap sebulannya itu 140 juta atau fixed cost-nya. Lalu yang kedua, biaya variabel per unit atau variable cost-nya itu Rp75.000 per unitnya. Yang ketiga, harga jual per unitnya yakni sebesar Rp95.000 dan kapasitas produksi penuhnya 15.000 unit. Panjangan ini dibacanya. Itu jawab seperti kata dari data perusahaan Gemilang di atas dapat dihitung break even point dalam rupiahnya itu sebagai berikut. Nah, di sini kan tadi disebutkan ada dua rumus ya. Yang pertama itu rumus persamaan, yang satu lagi itu rumus kontribusi per unitnya. Benar gak? Ya benar. Nah, buat yang rumus dengan persamaan itu kami temukan dalam suatu jurnal penelitian. Ya, yang mana rumusnya itu sebagai berikut. Yang ini nih. Di sini mau lihat mama enggak? Nah, namun yang biasa kita pelajari itu adalah yang ini ya, yang di bawahnya. Oke. Lalu kan yang biasa kita pelajari itu ada satu lagi, yaitu yang kontribusi per unitnya dengan menggunakan margin kontribusi per unit. Margin, jadi rumusnya itu fixed cost dibagi margin kontribusi per unitnya. Nah, margin kontribusi per unit itu apa sih? Nah, margin kontribusi per unit itu rumusnya itu adalah 1 min variable cost per price-nya per unitnya. Ya, biasa kan kita pelajari juga itu. Ya.
barusan saya sebutkan, diperolehlah bahwa BEP dalam rupiahnya itu sebesar 665 juta rupiah. Baik itu menggunakan rumus yang pertama dengan metode persamaan ataupun menggunakan metode yang kedua kontribusi per unit, hasilnya akan tetap sama, yaitu sekitar 665 juta rupiah. Oke, mungkin sekian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan, atau menanggapi, silahkan. Jika tidak ada, mungkin dicukupkan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Wih, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tiga Dharma Anaraga. Salam Tiga Dharma Anaraga. Halo Akang Teteh semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya. Amin. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan Astagfirullah. memaparkan tentang BEP dalam unit. Aman. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Hidayah, sekolah absen 19 dan nama saya. Saya Ratu Parti Supaya Putri, absen 26. Saya Siva Fauzia, absen 31. Saya Diana Urada Madani Nurfila, absen 10. Saya Satika Dagustinya, absen 29. Oke, untuk kita langsung ke pengertian BEP dalam unit. BEP unit yaitu penghitungan BEP yang dinyatakan dalam bentuk unit atau jumlah penjualan produk. Untuk menemukan berapa minimal produksi unit yang harus dijual oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada kelompok 1 yaitu dari Teh Nura, yaitu BEP dalam unit menurut Teh Nura yaitu biaya di mana suatu perusahaan atau pelaku usaha mencapai titik impasnya, di mana titik impas ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan keuntungan atau laba barang atau jasa yang akan diproduksi dan meminimalisir kerugian dalam produksi yang disajikan dalam bentuk unit produksi yang dihasilkan perusahaan. Oke, selanjutnya ada variabel yang terdapat di BEP dalam unit ini. Nah, kami bisa lihat Pak. Variabel untuk menentukan BEP unit diantaranya ada fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya variabel, price atau harga jual per unit. Rumus BEP unit sama dengan F plus per dikurangi Apa tambah ini? Di atas.
Lalu biaya penyusutan mobil, biaya asuransi kesehatan, biaya sewa gedung kantor, biaya sewa pabrik, biaya variabel per unit yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya lain, harga jual per unit. Nah, untuk menghitung nilai BEP per unitnya, kita harus diketahui dulu apa aja yang bakal dimasukin ke perhitungannya. Nah, yang pertama itu kan rumus BEP per unit itu udah teman-teman bisa lihat ya di depan, katanya FC per P dikurangi VC, di mana FC itu total biayanya ya, biaya tetapnya dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Nah, di soal tadi harga biaya tetapnya itu sebesar 140 juta. Lalu biaya variabelnya 75.000, dan harga jual per unitnya itu 95.000. Nah, berarti BEP per unitnya itu sama dengan 140 juta per 95.000 dikurangi 75.000. Jadi 140 juta dibagi 20.000, hasilnya yaitu 7.000 unit. Jadi untuk mencapai titik keseimbangan di mana perusahaan itu tidak akan mengalami keuntungan atau kerugian, dia harus mengeluarkan barang atau menjual barang sebanyak 70.000 unit. 7.000 ya. Oke teman-teman, Apa ya? mungkin ada tanggapan atau dicukupkan saja. Baik, kita cukupkan saja. Supaya apa? Ngapain? Pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dulu. Takutnya ibu suruh nganterin pulang. Sudah bukan? Berapa menit lagi ya? Sudah selesai. Waktu yang time-nya ya sampai 12.10. 2 menitan lagi. Berarti udah 5 kelompok tampil ya. Nah, berarti untuk penyimpulan hari ini masih ada yang bingung tidak? Nanti tinggal dibaca-baca lagi. Sudah siap. Kalau untuk minggu depan pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan belajar menghitung. Menghitung BEP rupiah, menghitung BEP unit. Nah, dengan berbagai macam soal gitu kan. Jadi ada satu contoh soal, terus nanti dianalisis. Jika seperti ini bagaimana gitu kan? Jika seperti ini, jadi ada 5 bagian. Seperti itu ya. Siapa? Baik, nah untuk itunya jangan lupa untuk hasil diskusi barusan ya dikirim di Google Form ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa